Welcome Smart Investor to my channel Nizar Imam. Jadi di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sudah sering banget di request sama teman-teman Smart Investor semua. Jadi kali ini kita akan membahas tentang second liner, saham second liner ya. Nah, kenapa kok saya memilih topik ini untuk dibahas? Karena teman-teman, mungkin kita semua sekarang sudah tahu ya, kalau memang level 5.700 ya IHSG ini penguatannya sudah mulai terbatas ya. 5.700, 5.800 inilah. Jadi udah mulai susah naiknya. Nah, biasanya saham-saham blue chip itu juga ngikut pergerakan harga IHSG-nya. Jadi seperti kayak BBRI, ini juga udah mulai terbatas ya kenaikannya. Terus kemudian BPCA, ini juga udah mulai terbatas. Nah, kalau memang sudah mulai terbatas ini biasanya adalah waktu saham-saham second liner untuk bersinar. Jadi orang-orang lebih milih saham second liner untuk investasi short term ya. Nah, ini menjadi alasan saya untuk buat video kali ini. Nah, sekaligus itu juga saham-saham second liner ini biasanya lebih terjangkau dibandingkan saham-saham blue chip. Contohnya seperti BBCA ini yang per lembarnya sekarang sudah 32.000. Nah, second liner ini biasanya sudah mulai terjangkau. Gitu. Nah, jadi itu adalah alasan saya. Kemudian saya ingin bilang sama teman-teman semua tujuannya nih ya. Tujuan saya buat video kali ini itu adalah agar teman-teman setelah nonton video ini teman-teman tahu kalau memang teman-teman nggak selera dengan saham-saham blue chip, teman-teman punya opsi milih saham second liner mana yang terbaik. Terbaik di sektor A itu apa, terbaik di sektor B itu apa, teman-teman semua udah punya jawabannya itu ya. Jadi nggak usah panjang lebar lagi, kita langsung aja bahas analisanya. Oke, jadi kita kali ini akan pakai stock screener dari Stockbit ya, ini tanpa dipromosikan. Jadi langsung aja kita pakai edit screener teman-teman ya. Kita ilangi semua kriterianya ini, kita buat kriteria sendiri from the scratch ya. Jadi universe-nya tetap IHSG, kita mulai add a rule ya. Nah, rules yang pertama atau kriteria yang pertama itu adalah tentang market cap. Ya, karena kenapa? Karena kita membahas tentang second liner. Oleh karena itu kita perlu mempetakan terlebih dahulu mana yang termasuk second liner, mana yang enggak. Nah, yang paling gampang membedakan second liner dibandingkan saham jenis yang lain seperti blue chip itu biasanya adalah market cap-nya. Oleh karena itu saya masukkan pertama market cap. Market cap harus lebih dari saya masukkan 1 triliun di sini. Nah, kenapa kok 1 triliun? Karena kalau kurang dari 1 triliun itu menurut saya lebih cocok dikategorikan sebagai penny stock atau third liner lah, seperti itu. Nah, kemudian rules yang kedua, kita masih tetap pakai market cap. Nah, tapi kali ini kita pakainya harus dari kurang dari ini ya. Kurang dari 20 triliun. Nah, seperti ini. Kenapa? Karena kalau lebih dari 20 triliun itu lebih cocok untuk dikategorikan sebagai blue chip. Seperti itu. Nah, kemudian kita pakai rules-nya untuk mengetahui sahamnya ini bagus apa enggak, kita pakai ROE. Average ROE ya. Nah, di sini nih kebetulan bisa average ya. Jadi kita pakai yang rata-rata 3 tahunnya di atas 10 ROE-nya. Seperti itu. Kemudian kita add rules lagi, kita pakai yang berikutnya itu adalah pair untuk menentukan murah atau tidaknya. Kita pakai current PE ratio TTM. Ya, ini kita pakai kurang dari 10 seperti ini. Kemudian kita add rules lagi untuk tambahan tentang kriteria murah atau tidaknya. Kita pakai PBV juga. Ya, ini ya, current price to book value kita pakai kurang dari 2 seperti ini. Kemudian kita pakai add rules lagi untuk tambahan ya. Jadi kalau biasanya saya memang pakai ROE sama PER aja untuk menentukan murah dan bagusnya, kali ini saya tambahkan juga dividend yield. Jadi dividend yieldnya saya kasih 3 lah, lebih dari 3% lah ya, gitu. Kemudian kita add rules lagi di sini, ini yang cukup menarik juga ya. Kita masukkan volume. Volume MA20 lebih dari 5 juta.
Nah, seperti ini ya. Kenapa kita pakai seperti ini? Kita juga ingin dapat saham yang liquid juga dong. Oleh karena itu kita masukkan volumenya juga. Jadi MA20 ini maksudnya apa? Maksudnya 20 hari kerja alias 1 bulan. Jadi transaksinya itu volumenya kurang lebih sebulan itu harus lebih dari 5 juta lot. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang nggak kalah penting, kita masukkan EPS. EPS kita masukkan yang TTM, kita harus pakai lebih dari 1. Karena kita ingin memastikan ya saham yang hasil screening kita itu pasti benar-benar untung, ada profitnya ya, nggak rugi. Jadi IPS-nya harus positif, seperti itu. Nah, kalau sudah kita masukkan semua kriterianya seperti ini, kita langsung screen aja. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Ketemu 8 saham second liner yang terbaik. Gitu ya. Jadi ini kebetulan sudah langsung bermacam-macam ya subsektornya, jadi nggak perlu saya ranking-rankingkan lagi karena ini subsektornya sudah macam-macam. Contohnya JRPT. JRPT ini adalah subsektor dari properti ya, properti. Jadi kalau teman-teman tertarik properti, pilihannya adalah JRPT. Kemudian ada TPLA, ini bagian tertarik CPO atau perkebunan. Kemudian ada Duo BJBR BJTM, ini dari perbankan. Terus kalau teman-teman memang suka konstruksi, itu ada WG. Kemudian ada Link juga, ada HRTA. Yang belum tahu ya, Link ini First Media dan HRTA ini bisnisnya adalah perhiasan ya, seperti itu. Kalau sudah sampai di sini, apa yang kita lakukan berikutnya? Jadi gini teman-teman, ini ada catatan sedikit buat teman-teman semua. Ini saham-saham ini itu tidak mencerminkan pergerakan harganya sama sekali ya. Jadi saham-saham yang muncul di sini, apakah sudah pasti naik? Ya belum tentu. Dan apakah saham-saham yang nggak termasuk di dalam sini itu nggak bisa naik? Ya nggak juga. Sebagai contoh kita sebut Adi ya, Adikarya ini termasuk second liner juga ya. Nah, Adikarya itu beberapa minggu ini tuh naiknya cukup lumayan. Nah, seperti itu. Tapi kenapa kok nggak masuk di sini? Karena kita di sini itu pakai kriteria IPS-nya lebih dari 1, harus positif. Sementara Adikarya itu mungkin saja tahun ini itu pendapatannya mungkin minus. Jadi nggak masuk di dalam sini. Gitu teman-teman ya. Jadi ini nggak mencerminkan pergerakannya sama sekali. Cuma ini bisa dibilang ini yang terbaik lah, second liner terbaik dengan kriteria ini semua. Tentunya ini bisa ganti ya kalau kriterianya diganti juga. Nah gitu, itu catatan pertama. Catatan keduanya, kita ngomongin saham second liner ini ya. Jadi kalau saham second liner itu pasti biasanya lebih volatil dibandingkan dengan saham blue chip. Jadi ini bisa dibilang resikonya lebih besar dari blue chip. Gitu teman-teman ya. Kemudian yang ketiga ini kita juga harus memastikan stabilitasnya juga. Nah untuk memastikan itu kita termudah biasanya pakai RTA ya. Contohnya HRTA tadi ya. Kita juga harus cek apakah memang stabil tumbuh, stabil untung atau tidak. Ini kebetulan stabil ya. Nah kemudian kita cek juga seperti JRPT itu kita cek. Kemudian juga dari segi hutangnya juga harus kita cek ya. Misalnya contoh nih JRPT. Nah ini kan cukup lumayan lah, memang jadi beneran bagus gitu. Jadi ini untuk konfirmasi apakah saham yang keluar di sini tadi ini beneran bagus atau tidak, gitu teman-teman ya. Nah harusnya teman-teman setelah nonton video ini sampai menit ini ya, teman-teman sudah punya jawaban. Kalau mau ambil di second liner itu belinya di mana? Ya jadi ini harusnya bisa jadi alternatif teman-teman semua dalam milih saham, nggak harus blue chip aja, gitu. Oke teman-teman, mungkin episode kali ini itu aja. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, karena hidup harus seimbang, tetap cerdas, tetap santai.